Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini yaitu mata kuliah komputasi. Di pertemuan ketiga, saya akan lanjut mengenai model matematika. Oke, jadi setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang komputasi secara umum, maka berikutnya saya akan menjelaskan mengenai model matematika yang biasa digunakan dalam perhitungan komputasi gitu. Oke, itu kira-kira inti dari video ini. Ya, sebelum saya bahas materinya, saya akan berikan satu video singkat dulu mengenai What is Math Modeling, di mana sumbernya dari Siam YouTube channel. Ini Society of Industrial Applied Mathematical ya, kalau nggak salah kepanjangannya itu. Tapi intinya ini menjelaskan sedikit tentang math modeling itu apa sih? Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita tonton saja dulu. The world around us is filled with important unanswered questions. Try this one for size. What is all that math we learn in high school good for anyway? As it turns out, all math, from arithmetic through calculus and beyond, can tell us a lot. For instance, which recycling program is best for my city? How will a new flu outbreak affect the US? Or even, which roller coaster is the most thrilling? These are real-world scenarios for which math modeling can provide understanding or solutions. Modeling is a process that uses math to represent, analyze, make predictions, or otherwise provide insight into real-world phenomena. When you're analyzing and looking at the models and everything, you get to see how these numbers are used and how you can actually apply the math that you learn. In my opinion, anything in our life can be modeled mathematically, so we can always find a pattern in our life. Here's how it works. Start with a basic definition of your problem. If you define the problem, research will become a lot easier, and you'll actually understand what you're doing rather than just mindlessly researching and having so much research but not really knowing how to apply that research. To simplify the scope of the problem, you'll need to make a few assumptions. If you make assumptions, you can get rid of some extraneous and insignificant factors, so your model really only considers the most important variables. Next, define your variables. If you're trying to make a mathematical model, you are trying to create an equation of some sort that incorporates certain variables. By defining those variables, by figuring out what those variables are, especially early on, you know what you're looking for. Now it's time to use the math that you know to build a model. This is where you'll first see your solutions. We just used algebra the entire time, so we didn't have to go into calculus or differential and integral equations. We just make a couple of assumptions so that you can use easy algebra instead of taking some really long, complicated method. Next, you'll analyze your model to make sure it works. Ask yourself, what can I learn from my model? Does it answer the original question? Does the answer make sense? The analysis is just essentially looking at your data and showing how your data correlates with what the hypothesis that you're giving. Finally, you'll report your results. Model is more than just math. It's what assumptions we made, how we came up with those assumptions, and the justifications is extremely important. Math modeling can help us answer big, messy questions about things like recycling options, spread of disease, and even the thrill factor of roller coasters. So now, instead of asking, what is all this math good for? The question becomes, what can't we figure out with math? For more information on the math modeling process, visit m3challenge.siam.org. Cukup jelas ya mengenai video tadi. Jadi lebih jelaskan mengenai apa sih model matematika itu, bagaimana cara mengaplikasikan model matematika dan juga tentunya apa eh, apa namanya? Apa yang tidak bisa dikomputasikan oleh model matematika gitu. Intinya seperti itu di video tadi. Ya, untuk materinya saya akan mulai dulu dari definisi dari model matematika itu sendiri. Jadi by definition oleh David C. Dobson ini tahun 2003, mathematical modeling is constructing mathematical objects whose behaviors or properties correspond in some way to a particular real world system. Jadi membuat suatu objek matematika yang memiliki sifat atau behavior, kelakuan atau sifat
yang berkorespondi atau memiliki koresponden dalam suatu jalan untuk sistem di dunia nyata. Kira-kira seperti itu, by definition oleh David C. Dobson ini. Ya, kalau dari definisi secara simpelnya, model matematika itu adalah suatu upaya untuk menyatakan suatu masalah nyata melalui bahasa matematika. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan suatu masalah yang ada di dunia nyata dengan matematika. Kira-kira itulah definisi dari suatu model matematika ini. Contohnya bisa dilihat ya, harga rumah aja. Jadi harga rumah itu dapat diprediksi dari luas bangunan dan juga tentu lokasinya. Misalnya kita punya persamaan H harga itu adalah L pangkat 3B. Dengan L-nya itu ada menyatakan lokasinya ada di mana dan B adalah luas bangunannya berapa. Dengan variabelnya adalah L dan B ini, L adalah 1 apabila lokasinya ada di kampung. L itu 2 apabila lokasinya dari kompleks atau di pinggiran kota dan L adalah 3 apabila lokasinya dari kompleks atau pusat kota. Jadi semakin mendekati pusat kota, harganya pasti akan semakin tinggi gitu. Itu yang masuk ke behavior atau propertiesnya, di mana semakin tinggi harganya itu dia akan menyesuaikan dengan lokasinya juga. Semakin mendekati pusat kota, otomatis harganya akan semakin tinggi. Ya, yang biasanya cuma 1 pangkat 3, 1, atau di kompleks 2 pangkat 3, 8, jadi 3 pangkat 3, 27 kali gitu, lebih dibandingkan di kampung, harga-harga rumah di kota itu, di kompleks atau pusat kota. Dengan B-nya tentunya juga sama. B-nya itu juga luas bangunan, itu di mana behavior-nya semakin luas bangunannya, otomatis dia akan semakin mahal harganya. Sudah jelas ya? Kira-kira seperti itu. Nah, bentuk model matematika itu ada 3 yang utamanya. Bisa berupa sistem persamaan, yaitu persamaan linear, kuadrat, persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, ini yang akan kita fokuskan ya di mata kuliah komputasi ini, dan lain-lain. Bisa juga dalam bentuk proses stokastik atau probabilistik. Bisa dalam bentuk model antrian, rantai Markov, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, yang paling rumit adalah model algoritma. Bisa untuk model evolusi, jaringan syaraf, dan lain-lain. Oke, fokus kita, seperti saya bilang tadi, adalah di persamaan diferensial parsial atau PDE ini. Partial Differential Equation. Dengan menggunakan program Flex PDE, yang gratisan saja ya, yang versi student. Next adalah manfaat dari model matematika. Jadi di video tadi juga sudah dijelaskan ya apa saja sih manfaat dari kita mempelajari model matematika itu. Tapi kalau dari Dobson, ya masih dari Dobson juga, dari tahun 2003, secara general itu adalah, generally speaking, if we have a mathematical model which accurately reflects behavior of a real-world system of interest, we can often gain improved understanding of that system through analysis of the model. Furthermore, in the process of building the model, we find out which factors are the most important in the system and how different parts of the system are related. Jadi kira-kira seperti itu. Secara umum, kalau kita memiliki model matematika yang secara akurat mencerminkan beberapa perilaku sistem di dunia nyata yang yang menarik ya di sini, kita sering dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem tersebut melalui analisis model. Lebih jauh lagi, dalam proses membangun model, kita juga dapat menemukan faktor-faktor mana saja yang paling penting dalam suatu sistem dan bagaimana bagian-bagian yang berbeda tersebut saling berhubungan. Kira-kira seperti itulah. Jadi dalam pembelajaran matematika, model matematika sangat penting ya. Di mana model matematika itu memudahkan proses memahami sebuah fenomena alam, keterkaitan suatu besaran dengan besaran yang lain. Itu kira-kira intinya dari manfaat model matematika secara general. Secara spesifik, model matematika itu ada 2 ini, yaitu untuk prediksi atau simulasi. Yaitu misalnya bagaimana perilaku sebuah sistem, pengaruh satu bagian sistem atau besaran terhadap besaran yang lain. Khususnya jika pengamatan langsung perlu biaya mahal atau tidak praktis. Jadi kita bisa simulasikan dulu gitu. Contohnya desain reaktor nuklir. Jadi kan nggak mungkin kita bikin reaktor nuklir itu asal-asalan kan, tahu-tahu meledak aja, kan rugi kan? Bukan rugi aja, tapi juga bisa berbahaya gitu bagi lingkungan.
bikin pesawat, efektivitas obat, dan lain-lain. Sebelum kita buat secara realnya, kita bisa simulasikan dulu dengan model matematika ini. Atau bisa juga untuk proses optimasi dan kontrol, yaitu bagaimana mengatur atau menghitung nilai suatu besaran yang tepat agar suatu sistem tersebut berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Contohnya kita mendesain jaringan untuk pipa atau pipa minyak atau gas yang melewati beberapa kota agar kita dapat meminimalisir biaya atau cost reduction dan juga dapat memenuhi standar keselamatan. Jadi kita optimasi dulu dengan menggunakan kita buat modelnya dulu gitu dengan model matematika ini. Oke? Lalu ini adalah kira-kira tahapan penyelesaian masalah dengan metode komputasi. Jadi di mana model matematika ini digunakan pertama apabila ada masalah. Yang pertama ini juga sudah dijelaskan di video tadi ya. Kita buat dulu asumsinya gitu. Dari asumsi yang kita buat modelnya berdasarkan variabel-variabel yang tentu saja sudah kita tentukan juga berdasarkan asumsi yang kita buat ini. Dari model matematika, kita coba selesaikan secara komputasi gitu. Dari situ kita dapatkan solusi, kita interpretasi solusinya seperti apa. Kita validasi apakah solusinya valid atau tidak, memuaskan atau tidak kan. Kalau iya, berarti sudah stop. Tapi kalau misalnya tidak, kita balik lagi ke asumsi gitu. Itu kira-kira masuk ke kira-kira seperti inilah tahapan-tahapannya dalam penyelesaian masalah dengan metode komputasi. Langkah-langkahnya lah kira-kira seperti itu. Lalu next adalah seberapa baik sih sebuah model matematika itu? Jadi nothing is perfect, intinya seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini modeling is sometimes viewed as an art. Jadi bisa dibilang itu dianggap sebagai suatu art di mana art itu tidak ada yang sempurna. Jadi berdasarkan latar belakang atau sudut pandang yang berbeda, model matematika itu untuk suatu masalahnya yang sama itu bisa berbeda gitu, tergantung bagaimana kita melihatnya gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan juga dalam menentukan model, contohnya adalah untuk dalam hal ini keakuratannya, mau seberapa akurat, fleksibilitasnya, dan juga biayanya gitu. Jadi tidak ada model yang sempurna, intinya kalau bisa digunakan, ya itu sebenarnya udah cukup sih, sudah bisa digunakan dan juga tentunya digunakan untuk memecahkan masalah. Kalau digunakan saja tapi masalahnya nggak beres, ya berarti belum. Kira-kira seperti itu ya. Contoh paling aplikatifnya ya untuk aplikasi model matematikanya adalah ini, dalam prediksi nilai saham. Mungkin sekarang lagi banyak ya, lagi booming saham-saham atau kripto atau juga investasi dan lain-lainnya. Nah, itu kita bisa simulasikan dulu sebenarnya dengan menggunakan model matematika. Tapi kembali lagi, bukan berarti hasil dari simulasi ini dia akan sama persis dengan hasil di dunia nyata, apalagi karena saham itu adalah bisnis yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang bisa menentukan harga saham naik atau turun, ya manusia itu sendiri, bukan program. Program hanya bisa memprediksi variabel-variabel yang kita masukin dengan model yang kita buat dan yang kita komputasikan. Tapi kalau ada perubahan sedikit saja, otomatis bisa jadi ada perubahan yang lumayan banyak. Cuma dalam hal ini tetap hasil prediksinya bisa kita gunakan sebagai referensi. Misalnya kita mau invest di PT Unilever Indonesia ini, kita bisa lihat hasil prediksinya ini akan naik. Ini ya udah zaman lama ya. Jadi tahun 2004 dia stabil, lalu dia akan mulai naik turun sampai 2012 diperkirakan dia akan naik gitu nilainya. Jadi untuk jangka panjang kita bagus untuk investasi di sini. Tapi tetap aja bukan berarti ini bakal terjadi sesuai dengan prediksi. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada perubahan sedikit saja di bagian manusianya, otomatis ini juga akan berubah gitu. Contoh paling simpel adalah nilai kurs yen yang baru saja turun drastis per akhir Maret 2022 ini kan itu tidak ada yang bisa memprediksi sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Contoh dari aplikasi model matematika ini. Bisa untuk prediksi, tapi bukan berarti bisa untuk memastikan 100%. Tetap saja ada faktor-faktor yang bisa mengakibatkan prediksi itu salah gitu. Oke? Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.